Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup bagian 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kemarin kita telah belajar mengenai apa itu klasifikasi, manfaat dan tujuan klasifikasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci atau cara untuk mengenali suatu organisme dan mengelompokkan pada takson makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar mengenai urutan-urutan takson. Takson itu apa ya? Kemudian kunci determinasi berupa uraian keterangan ciri makhluk hidup yang disusun dari ciri umum hingga khusus, yang mana digunakan untuk menemukan spesies atau jenis makhluk hidup. Sedangkan untuk kunci dikotomi merupakan salah satu jenis kunci determinasi yang paling sederhana yang berisi mengenai keterangan ciri yang disusun berpasangan dan berlawanan. Kalian bisa buka modul di halaman 18. Di atas itu ada contoh cara membuat kunci determinasi. Metode penamaan ilmiah. Untuk mempermudah komunikasi antar manusia mengenai nama suatu makhluk hidup, maka diperlukan bahasa universal, sehingga dibuatlah penamaan ilmiah. Metode penamaan ilmiah yang dipakai adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Aturan binomial nomenklatur meliputi: 1. Menggunakan bahasa Latin, 2. Kata pertama yaitu menunjukkan nama genus, kata kedua menunjukkan nama spesies. Kemudian 3. Huruf pertama pada penamaan atau nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan yang lainnya huruf kecil biasa. Kemudian dicetak miring atau digaris bawahi. Contoh penulisan ada Zea mays atau nama ilmiah dari jagung. Kemudian ada Oryza sativa, nama ilmiah dari padi. Kemudian ada Aurelia aurita, nama ilmiah dari ubur-ubur. Dilihat huruf pertamanya itu huruf kapital, yang lainnya huruf kecil. Tahapan klasifikasi. Pencanderaan makhluk hidup. Dengan mengamati sifat-sifat makhluk hidup, mengidentifikasi makhluk hidup satu dengan yang lainnya, menghasilkan ciri-ciri yang teramati pada setiap makhluk hidup. Kemudian, mengelompokkan atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Kemudian, pemberian nama makhluk hidup supaya lebih mudah dipahami dengan menggunakan binomial nomenklatur. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah gambar ayam hutan. Nah, untuk klasifikasinya bagaimana? Berdasarkan urutan takson, yang pertama dari kingdom. Kingdomnya animalia atau hewan. Kemudian filumnya chordata. Subfilumnya ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kelasnya Aves atau unggas. Ordonya Galliformes. Familinya Phasianidae. Genusnya Gallus, spesiesnya Gallus gallus. Ini untuk ayam hutan merah ya. Contoh klasifikasi makhluk hidup selanjutnya yaitu bunga mawar. Nah, ini dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Divisinya Angiospermae. Ingat tadi kalau misal pada hewan namanya filum, kalau pada tumbuhan namanya divisi. Kemudian kelasnya Magnoliopsida atau Dicotyledonae. Kemudian ordonya Rosales, familinya Rosaceae, genusnya Rosa, spesiesnya namanya Rosa sinensis.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, sebelum mempelajari pada materi ini, kita harus mengetahui mengenai alat yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil, yaitu mikroskop. Nah, mikroskop sendiri adalah alat optik yang terdiri dari dua buah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil atau renik supaya terlihat lebih besar. Nah, berikut ini ada beberapa gambar contoh mikroskop ya. Ada mikroskop biasa, mikroskop monokuler, dan mikroskop elektron. Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian dari mikroskop. Silakan kalian buka modul halaman 19. Di situ mikroskop terdiri dari bagian mekanik dan bagian optik. Bagian mekanik itu terdiri dari lengan mikroskop, tabung mikroskop, makrometer, mikrometer, revolver, meja preparat, penjepit preparat, engsel penggerak, kondensor, pengatur kondensor, sendi inklinasi, kemudian ada kaki mikroskop. Sedangkan bagian optiknya ada cermin, diafragma, lensa okuler, dan lensa objektif. Nah, lensa okuler ini yang ada di atas ya, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif, itu dekat dengan mata. Kalau lensa objektif terletak di bagian bawah mikroskop di bagian revolver yang berfungsi untuk menghasilkan bayangan benda yang sedang diamati. Itu biasanya dekat dengan objek yang diamati. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari sistem klasifikasi makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.